Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel Pak Tanul ini, semoga memberikan manfaat dengan materi-materi yang telah saya kumpas. Okey, pada hari ini hari Rabu kita akan membahas masalah buku tentang korupsi ya. Korupsi ini saya dapat buku korupsi, sejarah bentuk dan instrumen pencegahan melalui lembaga pendidikan, yang dikarang oleh Tolib Effendi, Rusmilawati dan Denmi Abda. Okey, baiklah pemirsa sekalian, pada hari ini saya akan mencoba mengupas masalah korupsi. Jadi kita sama-sama mengetahui apa itu makna dan pengertian korupsi ya. Jadi jangan kita dengar-dengar saja melalui televisi, melalui media sosial, melalui perkataan orang-orang lain. Jadi sekarang pun kalau kita lihat di Indonesia secara umum, banyak terjadi kasus korupsi, baikkah itu yang tingkatan kecil di desa maupun tingkatan yang lebih tinggi, tingkat di kabupaten, provinsi sampai ke negara. Jadi sekarang telah marak terjadinya berbagai praktik KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang memberantas ini semua adalah pihak daripada KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Okey, baiklah. Jadi kita akan membaca dulu apa itu pengertian daripada korupsi. Jadi di dalam buku korupsi ini dijelaskan yang bahawa menurut Kamus Hukum Fatima Andreas, sebagaimana dikutip oleh Hadi Hamzah, korupsi ini berasal dari bahasa Latin kuno, iaitu maknanya corrumper ya. Kalau di bahasa Inggeris corruption, dan bahasa Belanda namanya corruptie ya. Jadi dan akhirnya ini kata-kata korupsi dibawa ke dalam pengertian bahasa Indonesia. Jadi korupsi memiliki arti harfiah yang bermakna kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah ya. Jadi kita bahas satu-satu apa itu yang dikatakan dengan kebusukan ya. Jadi maksud kebusukan di sini adalah kita dikasih amanah pemimpin, amanah jabatan, amanah apapun itu yang kita ada indikasi, ada dugaan untuk kita bisa korupsi, itulah yang dinamakan dengan orang-orang yang mempunyai hati kebusukan. Jadi kebusukan di sini kita artikan hak orang lain kita yang ambil, padahal dalam uang tersebut untuk kepentingan negara, untuk kepentingan orang fakir dan miskin, tapi hak mereka kita rampas, kita ambil keuntungan secara pribadi ataupun kelompok. Itulah makna daripada orang-orang yang melakukan korupsi, iaitu kebusukan. Yang kedua, keburukan ya. Jadi orang-orang korupsi ini mempunyai nilai-nilai keburukan. Sebab apa nilai keburukan ini? Karena dia mengandung pengertian dibencikan oleh orang lain. Dengan sebab dia korupsi bisa merusak tatanan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi kita lihat sampai daripada kepala desa, kalau kepala desa korupsi maka masyarakatnya akan marah, akan benci, akan memfitnah dan sebagainya. Tingkat gubernur, tingkat menteri, bahkan tingkat presiden sekalipun ya. Itu pasti rakyatnya itu akan menjelekkannya, akan mencerminkan pribadi seorang pemimpin itu adalah pribadi yang korupsi, pribadi yang mementingkan uang yang banyak dan materialistik, kerana mengejar
tahta dan jabatan, sehingga segala cara dia tempuh untuk naik daripada orang tersebut menjadi pemimpin. Yang ketiga, maknanya adalah ketidakjujuran. Ya. Jadi orang yang ingin melakukan korupsi ini, dia merupakan dasar-dasar orang yang tidak jujur. Ada kesempatan, ada tekanan, ada yang ingin merampas hak orang lain. Jadi setiap perbuatan yang dia lakukan, misalkan ada suatu proyek yang dia kerjakan, pasti itu mengurangi daripada volume semen, misalkan beton, ya, besi, sehingga apa yang ada di dalam proyek tersebut, segala bentuk bahan pembangunan, ya, bahan-bahan yang dia buat, maka dia kurangi, sehingga timbul makna-makna yang tidak orang-orang akuntabilitas, orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga terjadi masalah korupsi ini merajalela di dalam kehidupan bermasyarakat. Orang-orang yang memiliki jabatan dan wewenang dan menyalahkan kekuasaannya untuk melakukan korupsi. Selanjutnya, penyimpangan dari kesucian, ya. Jadi orang-orang yang menyimpang ini, orang yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk bisa dia duduk di DPR, di kantor bupati, di kantor desa dan sebagainya kantor, semuanya di bidang kementerian, itu telah merusak penyimpangan dari kesucian. Jadi orang masyarakat ini menganggap pemimpin yang dia pilih ini dapat mencerminkan, ya, dirinya dapat mencerminkan hati nurani daripada hati orang rakyat. Rakyat biasa mengharapkan bantuan yang dapat diterima daripada pemimpin-pemimpin yang telah dipilihnya. Tapi kebanyakan pemimpin yang telah dipilih ini, ya, dia cuma mementingkan pribadinya, kelompoknya, keluarganya tanpa memperhatikan rakyatnya. Bahkan sekarang pemimpin banyak yang kita lihat sudah duduk di kantor dewan, sudah terpilih, tapi dia tidak melayani rakyat dengan baik. Banyak pemimpin-pemimpin sekarang yang menyogok dengan uang, ya, segala berjenis pakaian, minuman, apapun diberikan kepada rakyat sebelum pemilu dimulai. Tapi sudah terpilih menjadi anggota DPR, kebanyakan yang kita dapat lupa pada dasarnya, lupa apa jasa-jasa rakyat yang telah memilih dirinya. Maka daripada itu, kita rakyat yang kecil, jadi mohon nanti waktu pemilu 2024, pilihlah pemimpin-pemimpin yang dapat kita percayai, yang dapat kita hormati, yang menjaga amanah, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan kesalahwenangan dalam hal merebut tahta, merebut kekuasaan dengan jabatannya sebagai kepala desa, sebagai anggota DPR, sebagai gubernur, wakil gubernur dan sebagainya. Itu mencerminkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Selanjutnya, dari arti kata korupsi tersebut adalah kata-kata yang menghina atau memfitnah. Jadi orang yang melakukan korupsi ini tentunya dia akan difitnah, ya, atau dihina oleh orang lain. Ya, kita harus memahami bahwa korupsi ini memang dilarang. Orang tersebut tentunya pasti dihina dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi kita sekarang ini banyak kejadian kesalahan, pilih orang pemimpin itu pada waktu lubang yang sama. Sudah kita pilih dia menjadi pemimpin kita, tapi dia melakukan korupsi, ya. Nanti sesudah dia lepas daripada rutan di KPK, ya, kebanyakan yang lainnya memilih juga pemimpin tersebut. Jadi itulah letak hati nurani kita, bagaimana melihat pemimpin tersebut, menjiwai, memaknai apa-apa yang penting untuk kita laksanakan di kehidupan selanjutnya. Jadi daripada itu,
marilah dapat kita simpulkan dari pengertian korupsi ini yang bahawa marilah kita mengembangkan kerjasama ini, ya, menjalin komunikasi antara kita dan stakeholder, antara pemimpin, baikkah itu rakyat biasa ataupun pemimpin, saling memperhatikan, saling mengarahkan, saling bersilaturahmi dengan rakyat. Hargailah suara-suara rakyat yang telah memilih anda. Jangan lupa anda duduk di dewan dengan senang-senang saja tanpa mempedulikan rakyat. Maka daripada itu, ayo kita sebagai rakyat biasa untuk 2024, pilihlah pemimpin-pemimpin yang dapat kita percayai, dapat membawa amanah, dapat melakukan pembangunan di segala sektor, baikkah itu di dapil masing-masing, supaya pemimpin yang kita pilih ini menjaga amanah dan terlepas daripada KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan juga salam kami kepada KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, marilah kita berantas sama-sama korupsi sehingga tidak merajalela di bumi pertiwi ini, di bumi Indonesia ke depan ini. Semoga menjadi Indonesia yang lebih maju, lebih bermartabat dan sejahterakan rakyatnya, dan mencapai tujuan akhir yang kita harapkan adalah menjadi manusia yang bermartabat dan manusia dan masyarakat yang berkeadilan sosial. Amin amin ya rabbal alamin. Tolong di-share, di-subscribe dan di komen materi-materi apa yang akan kita bahas selanjutnya. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.